Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas satu topik yang cukup berbeda. Saya akan membahas saham-saham yang pernah absen bagi dividen. Saham-saham yang akan kita bahas ini merupakan saham yang terkenal dengan dividen yield yang cukup menarik. Tapi ternyata mereka sempat absen bagi dividen di masa lalu. Tujuannya agar supaya kamu bisa semakin memahami bahwa dividen itu bukan merupakan hal yang pasti akan kamu terima di masa depan. Ada kalanya saat perusahaan itu memutuskan sesuatu dengan rencana di mana mereka ingin ekspansi usaha, mereka bisa saja mengambil keputusan untuk tidak membagi dividen pada tahun-tahun tertentu. Sehingga hal itulah yang harus kamu lihat. Nah, pada video kali ini kita akan membahas beberapa saham di antaranya. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Kita langsung masuk saja ke dalam nama-nama saham. Saham pertama adalah Dimas dengan harga 137 yang masih turun 8%. Saham ini sempat absen bagi dividen pada tahun 2024. Padahal dari sisi dividen yield, mari coba kita hitung. 29 dibagi dengan 137. Dividen yieldnya sekitar 21% berdasarkan data saat video ini dibuat. Tapi ingat, ini harga saham setelah adanya kumdiat, sehingga kemungkinan pada saat kumdiat atau sebelum kumdiat, harga sahamnya jauh di atas ini. Untuk labanya, di Q1 tahun 2025 labanya 355 yang mengalami penurunan dibandingkan Q1 tahun 2024. Gross profit marginnya 71% dengan net profit margin 69%. Net income-nya quarter year on year growth turun 2,9%. Harga tertinggi 356, harga terendah 117. Saat video ini dibuat lebih mengarah kepada harga terendahnya. Kemudian kita lihat dari aspek historical PBV-nya. Historical PBV 10 tahun terakhir rata-ratanya 1,46. Saat video ini dibuat PBV-nya 0,87. PBV saat video ini dibuat bisa dikatakan merupakan salah satu PBV terendah 10 tahun terakhir. Saham kedua, Cevin, dengan harga 304 yang turun 1,3% selama tahun 2025. Saham ini sempat absen bagi dividen di tahun 2024 dan sebelum tahun 2023. Bisa kamu lihat untuk detail tahun-tahunnya. Dividen terakhir yang dibagikan adalah Rp50 per lembar saham. Apabila kita bagi dengan harga saham 304, dividen yield sekitar 16,4%. Dari aspek laba, di Q1 tahun 2025, 35 yang mengalami penurunan dibandingkan Q1 tahun 2024 sebanyak 86. Net profit marginnya 8,2% dengan net income yang turun 59%. Harga tertinggi 750, harga terendah 150, dan harga saham saat video ini dibuat lebih mengarah kepada harga terendahnya. Dari aspek PBV, mari coba kita lihat data 10 tahun terakhir. Rata-rata PBV 0,27, saat video ini dibuat PBV-nya 0,21. Artinya PBV-nya bisa dikatakan cukup rendah dalam 10 tahun terakhir ini. Oke, saham berikutnya adalah Pegas dengan harga 1.605 yang masih naik 0,9%. Mereka sempat absen bagi dividen pada tahun 2021. Jika kamu lihat datanya di sini, tidak ada informasi terkait dividen di tahun 2021. Dividen yang terakhir dibagikan adalah 182,08. Apabila kita bagi dengan harga saham 1.605, dividen yieldnya sekitar 11,3%. Kita lihat kinerja labanya. Di Q1 tahun 2025 1015 yang turun dari Q1 tahun 2024 sebanyak 1897. Gross profit marginnya 14% dengan net profit margin 6,4%. Net income-nya quarter year on year growth turun 46%. Harga tertinggi 10 tahun terakhir 4.290, harga terendah 605, dan saat video ini dibuat lebih mengarah kepada harga terendahnya. Dari aspek PBV, mari coba kita lihat data 10 tahun terakhir. Rata-rata PBV 1,1, PBV saat ini 0,81. Artinya saham ini diperdagangkan pada angka di bawah rata-rata PBV-nya. Saham berikutnya BNGA dengan harga 1.665 yang masih turun 3,7%. Jika kamu lihat, saham ini sempat absen bagi dividen sebelum tahun 2018, yaitu tahun 2017, 2016, dan seterusnya. Dividen yang terakhir dibagikan adalah 155,73. Jika kita bagi dengan harga sahamnya, dividen yield sekitar 9,3%. Untuk aspek labanya, di Q1 tahun 2025 labanya mengalami kenaikan dibandingkan Q1 tahun 2024. Gross profit margin 53% dengan net profit margin 28%. Net income-nya quarter year on year growth naik 7,3%.
Harga tertinggi 2.220 dan terendah 426. Saat video ini dibuat lebih mengacu kepada harga tertingginya. Oke, dari sisi PBV, mari coba kita lihat data 10 tahun terakhir. Rata-rata 0,69 saat video ini dibuat 0,76. Artinya meskipun masih di bawah satu kali, tapi sudah di atas rata-rata PBV-nya untuk harga sahamnya. Kemudian saham NISP dengan harga 1.330 yang masih naik 1,1%. Mereka sempat absen bagi dividen setidaknya di bawah tahun 2022. Dividen yang terakhir dibagikan Rp106, kita bagi dengan harga sahamnya, memperoleh yield sekitar 7,9%. Untuk data laba di Q1 tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan Q1 tahun 2024 dan Q1 tahun 2023. Gross profit margin 56% dengan net profit margin 26,8%. Net income-nya quarter year on year growth 10,6%. Harga tertinggi dalam 10 tahun 1445 dan harga terendah 575. Saat video ini dibuat lebih mengarah kepada harga tertingginya. Untuk historical PBV dalam 10 tahun terakhir, mari coba kita lihat. Rata-rata PBV-nya adalah 0,77 kali dan saat video ini dibuat diperdagangkan pada rata-rata PBV-nya. Tapi ingat, saham ini dulunya sempat di bawah PBV 0,58 kali. Saham berikutnya GGRM dengan harga 9.325 yang turun 29% selama tahun 2025. Saham ini sempat absen bagi dividen pada tahun 2024 dan tahun 2020. Dividen yang terakhir dibagikan adalah Rp500. Jika kita bagi dengan harga sahamnya 9.325, dividen yield sekitar 5,3%. Tapi ingat, dulunya sempat membagikan dividen 2.600 dalam beberapa tahun secara berturut-turut, sehingga secara yield bisa dikatakan cukup menarik juga. Untuk labanya di Q1 tahun 2025 turun drastis dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Gross profit margin dan net profit margin juga cukup rendah dengan angka di bawah 10%. Harga tertingginya 100.975 dan saat video ini dibuat lebih mengarah kepada harga terendahnya. Kita lihat dari aspek PBV 10 tahun terakhir. Rata-rata PBV 2 kali saat video ini dibuat PBV-nya 0,29 kali, artinya sangat rendah dibandingkan rata-rata PBV-nya. Oke, saham terakhir yang kita bahas BBTN dengan harga 1.085 yang turun 4,8% selama tahun 2025. Saham ini sempat absen bagi dividen pada tahun 2021 berdasarkan data yang bisa kamu lihat di sini. Dividen terakhir yang dibagikan adalah 53,57. Jika bagi dengan harga sahamnya di angka 1.085, artinya dividen yield sekitar 4,9%. Kamu bisa lihat untuk datanya di sini. Nah, kemudian dari aspek labanya, mari coba kita lihat. Di Q1 tahun 2025, labanya mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Gross profit margin 46% dengan net profit margin 11%. Net income-nya quarter year on year growth naik 5,06%. Harga tertinggi 3.751 dan terendah 694. Artinya saat video ini dibuat lebih mengarah kepada harga terendahnya. Dari aspek historical PBV 10 tahun terakhir, mari coba kita lihat. Rata-rata PBV dalam 10 tahun terakhir 0,95 dan saat video ini dibuat di angka 0,45, artinya di bawah rata-rata PBV-nya. Nah, dari saham-saham yang kita bahas, entah itu Dimas dengan PBV 0,87, Cevin dengan PBV 0,21, Pegas dengan PBV 0,81, BNGA dengan PBV 0,76, NISP dengan PBV 0,77, GGRM dengan PBV 0,29, dan BBTN dengan PBV 0,45 kali. Apakah ada saham yang menarik untuk dianalisa lebih lanjut? Ingat, 7 saham ini memang pernah absen bagi dividen. Itu merupakan informasi yang harus kamu pertimbangkan jika kamu tertarik untuk membeli saham-saham tersebut. Terlebih jika kamu ingin mengincar dari sisi dividen yield-nya. Memang dari aspek PBV, 7 saham ini diperdagangkan pada angka PBV di bawah 1 kali. Tapi seperti biasa, kamu tidak boleh hanya menganalisa satu sisi saja. Pertimbangkan juga sisi yang lain, entah itu dari manajemen, prospek usaha, kinerja laba, dan lain sebagainya sebelum mengambil keputusan. Ingat, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Sebelumnya juga saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, pada video kali ini saya tertarik membahas beberapa saham yang memiliki dividen yield yang menarik. Tapi di sisi yang lain mereka juga menghasilkan laba yang cukup besar. Nah, kira-kira apabila kita mengkoleksi semua saham tersebut dengan jumlah sekitar 20-an saham, berapa besar dividen yield rata-rata yang kita peroleh? Tentu saja saham ini membagikan dividen dengan bulan yang berbeda. Ada bulan Januari, ada bulan Juni, ada bulan April, Mei, dan lain sebagainya.
Nah, artinya jika kita memiliki saham semakin banyak, kita berarti memiliki frekuensi pendapatan dividen yang juga semakin banyak. Kita akan lihat hingga nanti 20-an saham ini berapa besar dividen rata-rata yang kita terima. Video ini menarik karena sebelumnya saya belum pernah bahas dan mari coba kita lihat untuk realitanya seperti apa. Tapi ingat, mohon cek lagi datanya, bisa saja ada salah input atau salah hitung karena rekapan hanya dibuat secara manual. Dan sebagai informasi, untuk data dividennya, dividen bulan Januari sampai dengan Juni saya menggunakan data tahun 2025, sedangkan dividen bulan Juli sampai Desember saya masih menggunakan data tahun 2024. Tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke dalam nama sahamnya. Tapi ingat, disclaimer on, semua saham bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untuk saham pertama adalah BSSR dengan harga saham 3.910. Saham ini membagikan 2 kali dividen, yaitu di bulan Januari sebanyak 154 dan di bulan Juni 124. Dengan total dividen per share 278 akan memperoleh dividen yield sekitar 7,1%. Kita masuk kepada saham kedua, yaitu ITMG dengan harga saham 22.075. Saham ini juga membagikan 2 kali dividen. Yang pertama, pada bulan April tahun 2025 sebanyak 2.245 dan pada bulan September tahun 2024 sebanyak 1.228. Totalnya 3.473. Yang mana jika dibagi dengan harga sahamnya, dividen yield sekitar 15,7%. Oh iya, data yang saya gunakan untuk dividennya adalah data Kumdate. Oke, untuk saham ketiga yaitu BMRI dengan harga saham 4.740. Saham ini membagikan dividen pada bulan April tahun 2025 sebanyak 466 dan jika dibagi dengan harga sahamnya, dividen yield sekitar 9,8%. Saham keempat adalah BBNI dengan harga saham 3.970 yang membagikan dividen pada bulan April tahun 2025 dengan angka 374. Dan jika dibagi dengan harga saham saat video ini dibuat, akan memiliki yield sekitar 9,4%. Kita masuk kepada saham kelima, yaitu BBRI. Dengan harga saham 3.680, mereka membagikan 2 kali dividen, yaitu Kumdate pada bulan April tahun 2025 sebanyak Rp208 dan Kumdate pada bulan Desember tahun 2024 sebanyak Rp135 per lembar saham. Untuk saham ke-6 BNGA dengan harga 1.675 membagikan dividen pada bulan April tahun 2025 sebanyak 156 dan dividen yieldnya sekitar 9,3%. Saham ketujuh adalah NISP dengan harga saham 1.330, mereka membagikan dividen pada bulan April tahun 2025 sebanyak 106. Jika dibagi dengan harga sahamnya, dividen yield sekitar 8%. Saham ke-8 BJBR dengan harga saham 805. Mereka membagikan dividen pada bulan April sebanyak 85 dan jika dibagi dengan harga sahamnya, dividen yield sekitar 10,6%. Saham ke-9 UNTR dengan harga saham 21.500 dan mereka membagikan dividen 2 kali, yaitu pada bulan Mei tahun 2025 sebanyak 1.484 dan pada bulan Oktober tahun 2024 sebanyak 667. Jika ditotal, dividen per share-nya adalah 2.151 yang jika dibagi dengan harga sahamnya, dividen yield sekitar 10%. Saham ke-10 adalah Games. Dengan harga saham Rp9.000, mereka membagikan dividen pada bulan Mei sebanyak 309 dan pada bulan Juni sebanyak 277. Totalnya 586 yang jika dibagi dengan harga sahamnya akan memiliki yield 6,5%. Saham ke-11 ASII dengan harga saham 4.570 membagikan dividen pada bulan Mei tahun 2025 sebanyak 308 dan pada bulan Oktober tahun 2024 sebanyak 98 yang jika ditotal 406 dan kita bagi dengan harga sahamnya, dividen yield sekitar 8,9%. Saham ke-12 TAPG dengan harga saham 985 yang membagikan dividen pada bulan Mei tahun 2025 dengan yield sekitar 7,7%. Saham ke-13 Auto dengan harga 2.050 yang membagikan dividen pada bulan Mei tahun 2025 sebanyak 133 dan pada bulan Oktober tahun 2024 sebanyak 57. Jika ditotal, dividen per share-nya 190 dan artinya dividen yield sekitar 9,3%. Saham ke-14 POWR dengan harga 680 membagikan dividen pada bulan Mei 46 dan pada bulan Desember tahun 2024 28. Jika ditotal, dividen per share-nya 74 dan dividen yield sekitar 10,9%. Saham ke-15 SMSM dengan harga saham 1.895.
membagikan dividen pada bulan Mei tahun 2025 sebanyak 25, pada bulan Juni tahun 2025 sebanyak 40, pada bulan Agustus tahun 2024 sebanyak 35, pada bulan November tahun 2024 sebanyak 35. Total dividen per share dalam 4 kali ini adalah 135 dengan dividen yield sekitar 7,1%. Saham ke-16 yaitu Pegas dengan angka harga saham 1.595 membagikan dividen pada bulan Juni tahun 2025 sebanyak 182 dengan yield 11,4%. Saham ke-17 HMSP dengan harga 615 dan membagikan dividen per share 56, dividen yield sekitar 9,1%. Saham ke-18 TLKM dengan harga saham 2.710 dan membagikan dividen per share 212 sehingga dividen yield sekitar 7,8%. Saham ke-19 PTBA dengan harga saham 2.420 dan membagikan dividen 332, dividen yield sekitar 13,7%. Dan saham ke-20 adalah saham MPMX dengan harga saham 965 membagikan dividen per share 120, dividen yield sekitar 12,4%. Saham ke-21 BJTM yang membagikan dividen sekitar 55 pada bulan Juni dengan harga saham 486, dividen yieldnya sekitar 11,3%. Serta saham terakhir Hexa dengan harga 4.940 dan membagikan dividen pada bulan Oktober tahun 2024 sebanyak 715, artinya yield sekitar 14,5%. Nah, dari 22 saham ini bisa kamu lihat, rentang untuk dividen yieldnya cukup menarik karena di atas dari angka 7%, bahkan ada yang mencapai hingga 15%. Secara total, jika kita menjumlahkan harga sahamnya, akan diperoleh angka 96.596. Dan jika kita total untuk dividen per share-nya akan diperoleh angka 10.572. Itu artinya rata-rata dividen yield sekitar 10,9% atau jika kita bulatkan menjadi 11%. Nah, ini menarik, dari 22 saham ini sebenarnya kita bisa memperolehnya dengan modal yang relatif cukup rendah, yakni di bawah 10 juta rupiah apabila diasumsikan membeli satu lot untuk masing-masing saham. Dan kita juga memperoleh dividen yang juga cukup menarik dengan yield sekitar 10,9%. Ada juga hal yang menarik karena jika kamu total untuk frekuensi pembagian dividennya adalah sekitar 33 kali untuk 22 saham ini. Itu artinya kamu akan memperoleh dividen pada bulan Januari sebanyak 1 kali, pada bulan April sebanyak 7 kali, pada bulan Mei sebanyak 7 kali, pada bulan Juni sebanyak 9 kali, pada bulan Juli tidak ada pembagian dividen, pada bulan Agustus sebanyak 1 kali, pada bulan September sebanyak 1 kali, pada bulan Oktober sebanyak 4 kali, pada bulan November sebanyak 1 kali, dan pada bulan Desember sebanyak 2 kali. Ingat, untuk data bulan Juli sampai Desember saya masih menggunakan acuan tahun 2024. Itu artinya dari periode Januari sampai Desember bisa kamu lihat ada 3 bulan absen, yaitu di bulan Februari, di bulan Maret, dan di bulan Juli. Setidaknya berdasarkan data yang ada ini. Tapi ingat, mohon cek lagi datanya, bisa saja ada salah input atau salah hitung. Menurut kamu bagaimana dengan skenario sederhana ini, yaitu 22 saham dengan dividen yield yang menarik? Apakah hal ini bisa dipertimbangkan atau tidak? Tentu saja dari 22 saham ini ada saham yang memiliki plus, ada saham yang juga memiliki minus. Semuanya tergantung kepada analisa kamu masing-masing. Ada yang saham kamu tertarik, ada juga saham yang mungkin tidak kamu tertarik. Karena setiap orang memiliki pertimbangannya masing-masing. Untuk itu selalu lakukan analisa mendalam sebelum mengambil keputusan. Video ini hanya sebagai informasi saja yang mana skenario apabila kita memperoleh saham dan membagikan dividen dengan yield yang cukup menarik. Semoga video ini bisa memberikan manfaat baru kepada kamu. Dan seperti biasa, semua nama saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham, kedua, stock for living, ketiga, strategi nabung saham, keempat, the stock market, dan yang kelima, cara analisa laporan keuangan. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.